Saudara, Iran kembali melancarkan serangan rudal ke wilayah Israel usai 3 fasilitas nuklirnya dibombardir Amerika Serikat. Sirine meraung-raung di seantero ibu kota Tel Aviv. Gelombang serangan rudal baru tersebut merupakan yang pertama diluncurkan Iran sejak Amerika Serikat mengumumkan telah menyerang fasilitas nuklir Iran. Otoritas Bandara Israel mengumumkan telah menutup wilayah udaranya hingga pemberitahuan lebih lanjut setelah pengeboman Amerika Serikat terhadap Iran. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan merespons serangan Amerika Serikat terhadap Iran. Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian atas keselamatan warga negara Indonesia di wilayah yang terlibat konflik. Budi Gunawan menyebut evakuasi WNI dari Iran akan tiba besok. Saudara, sejumlah WNI yang sudah dievakuasi ke Azerbaijan akan segera diterbangkan ke Indonesia. Mereka menempuh perjalanan selama 10 jam dari Teheran ke Baku, Azerbaijan. Bagaimana kondisi mereka saat ini? Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom, sudah ada Mas Taki Askari, warga negara Indonesia yang sempat dievakuasi dari Iran, serta Ibu Sinta Primarina, ibunda dari Mas Taki yang saat ini berada di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Selamat petang waktu Jakarta, Mas Taki dan Ibu. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat siang waktu Azerbaijan juga Ibu. Selamat sore Ibu. Ya, Mas Taki saat ini berada di Baku, Azerbaijan, betul ya? Iya betul Bu. Ya, rencananya jam berapa akan diterbangkan kembali ke Indonesia? Untuk kloter pertama penerbangan dari Azerbaijan menuju Jakarta sekitar jam 5 sore ini. Artinya berapa jam dari saat ini? Berapa jam dari saat ini? Sekitar 4 jam lagi. Oke, saya akan ke Ibu Sinta. Ibu Sinta, saat Anda mengetahui wilayah di Iran terjadi konflik yang begitu memanas, Anda langsung menghubungi Mas Taki saat itu? Saat itu Abang Taki yang langsung menghubungi saya. Pada saat penyerangan pertama, dia langsung video call, ikut menyaksikan, ngajak ibunya menyaksikan serangan. Apa yang disampaikan Mas Taki saat itu, Ibu? Iya, tenang aja, Ibu mau info bahwa Iran diserang Bu gitu. Tapi aman. Oke, Mas Taki saat itu berada di mana ketika menelpon Ibu? Lagi di asrama. Di wilayah mana di Iran artinya? Di Teheran Bu. Di Teheran ya, artinya memang wilayah yang sangat bisa dikatakan sangat memanas saat itu. Ibu, saat itu apa yang Ibu harapkan ketika mengetahui bahwa wilayah Teheran memang sudah dikatakan cukup panas? Taki selalu info ya, selalu video call, selalu nelpon bahwa kondisi juga dia suka videoin kondisi aman. Di asrama juga aman. Jadi ya saya harapin ya semoga tetap aman gitu. Dan saya cuma yakin bahwa tidak terjadi apa-apa. Mas Taki,
ketika saat itu mengetahui kondisi sudah mulai memanas, Mas Taki juga langsung menghubungi Ibu. Apakah memang pilihan dari Mas Taki sendiri untuk minta dievakuasi dan seperti apa proses evakuasi saat itu, Mas? Ya, untuk evakuasi memang pilihan saya sendiri karena dihimbau oleh KBRI dan juga ketika evakuasi hari Jumat pagi, sebelumnya kita berberes-beres di asrama, mengepak barang-barang dan menitipkan barang-barang kita di KBRI untuk sementara. Dan selama 1 malam kami menginap dari situ dan di pukul 7 pagi hari kami mulai berangkat dari Teheran. Anda merasakan ketegangan saat ada di Teheran? Tidak, Ibu. Tidak ya? Artinya situasinya bisa berjalan secara kondusif. Dari Teheran kemana lokasinya, tujuannya ketika akan dievakuasi? Titiknya. Dari Teheran pertama ke perbatasan Iran dan Azerbaijan yaitu di Astara dan di situ kita mengurus masalah visa dan imigrasi segala macam. Baru kami ke hotel. Mhm. Di Batu. Bu Sinta, Ibu Sinta nanti rencananya akan menjemput Mas Taki di bandara? Insya Allah, lihat kondisi Bu. Hmm. Apa yang Ibu harapkan saat ini? Masih ada waktu perjalanan melalui udara dari Azerbaijan? Ya semoga Iran cepat selesai konfliknya gitu aja supaya anak kami bisa sekolah lagi. Mhm. Jadi ketika situasi sudah membaik, Ibu akan kembali mempersilahkan Mas Taki untuk kembali ke Iran ya? Iya, betul. Nah, Mas Taki sekarang saat ini Mas Taki berada di hotel betul ya? Untuk sebelum diberangkatkan ke airport ya. Ada berapa WNI saat ini bersama Mas Taki? Total WNI yang ikut evakuasi gelombang pertama ini 97 orang, Bu. Mhm. Yang akan berangkat nanti berapa orang Mas Taki? Apakah langsung 97 orang? Tidak, yang berangkat hari ini sekitar 20 lebih. Hmm. Sekitar 20. Ini dengan menggunakan maskapai yang sama langsung diberangkatkan? Yang saya lihat di file yang dikirimkan itu ada 2 penerbangan. Hmm. Menggunakan maskapai apa rencananya Mas Taki? Yang saya lihat Doha dan Emirates, Bu. Oke. Dari informasi yang Mas Taki ketahui, ada tidak WNI atau mungkin rekan teman belajar di Iran yang masih bertahan di Teheran? Kalau di Teheran tidak ada, Ibu. Hmm. Karena semua mahasiswa yang di Teheran, terutama salah satu kampus yang saya tahu itu pergi ke PUM semua. Sudah langsung ikut untuk dievakuasi seperti itu ya? Iya, Bu. Bu Sinta, jika kita flashback ke belakang saat mengetahui perang pertama kali, apa yang Ibu rasakan saat itu? Dan apakah Ibu langsung berusaha menghubungi Mas Taki atau Mas Taki anak Ibu yang memang betul-betul menghubungi Ibu dan memberitahukan bahwa perang sedang terjadi? Iya, pada saat pertama kali perang terjadi serangan, Taki langsung nelpon saya, langsung info, langsung video call malah. Langsung berlari keluar asrama, langsung nunjukin video call, "Ibu, itu Iran lagi diserang." Jadi saya tuh jatuhnya nonton bareng sama Taki. Di situ diserang, di situ lagi ditangkal rudalnya gitu. Di video call itu juga tergambar seperti itu? Iya, saya nonton lama. Terus anak-anak teman-temannya pada bawa teko air sambil nonton, gitu, bawa selimut, seru mereka. Jadi lihat kondisi mereka yang tidak apa-apa ya saya juga nggak terlalu khawatir. Jadi saat Ibu bervideo call dengan anak Ibu, tidak ada kekhawatiran meskipun situasinya saat itu bisa dikatakan cukup memanas gitu ya Bu ya? Karena memang kondisi anak-anak tampak baik-baik saja ya? Ya, kondisi Iran tuh nggak terlalu gimana karena Irannya bisa menangkal.
bisa menangkal rudal yang datang. Posisinya kuat dan saya pun jadi nggak terlalu khawatir. Hmm. Sempat sulit menghubungi Mas Taki tidak, Ibu? Sempat sulit kalau misalnya posisi mereka lagi menyiapkan untuk menyerang. Tapi setelah itu pada saat sudah menyerang atau posisi sedang menyerang, bisa. Makanya saya bisa nonton lagi. Mhm. Jadi Ya, sejak perang itu terjadi, Ibu rutin melakukan video call dengan anak Ibu ya? ya, anak selalu itu nelpon, selalu video call. Mhm. Apa nih yang ingin Ibu sampaikan? Mungkin kan besok sudah sampai di Indonesia dan saat ini Mas Taki rencananya akan segera diterbangkan kembali ke Indonesia. Ya, ya, yang mau disampaikan ya alhamdulillah anak selamat, teman-temannya semua warga negara Indonesia juga selamat. Dan semoga kita berdoa sama-sama semoga konflik ini cepat selesai. Baik, baik Mas Taki, kami mengharapkan sekali teman-teman WNI bisa segera tiba ke tanah air dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Terima kasih sudah berbagi cerita Ibu Sinta dan juga Mas Taki. Terima kasih sedang bergabung di Kompas Petang sore hari ini.